Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa, ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Evelyn, ya. Untuk teman-teman semuanya, diharapkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman semuanya dipersilakan duduk kembali. Oke, terima kasih pada Evelyn yang sudah memandu. Selanjutnya, sebelum belajar, mari kita absen terlebih dahulu, ya. Untuk hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Ya, ihil ya berarti, ya. Ya, Pak. Oke. Pertama, Fikron, Hadir, Pak. Sarif, Indra, Hadir, Pak. Nisa, Hadir, Pak. hadir semua, ya. Hadir. Oke, terima kasih. Lanjutnya, yang setelah kita menunjukkan rasa nasionalisme, tujuan dari pembelajaran kali ini karena memakai model pembelajaran problem based learning, bahwasanya berarti masuk ke menganalisis daripada diharapkan kalian itu bisa mempresentasikan dan juga membuat proyek menganalisis tentang suhul iman, ya, suhul iman, definisi daripada suhul iman, dalil daripada suhul iman, macam-macam suhul iman dan juga manfaatnya, ya. Oke. Sebelum ke pembelajaran, ada yang bisa membacakan dalil tentang suhul iman? Ya, Indra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Oke, di sini menerangkan tentang dalil syu'abul iman. Syu'abul iman itu dalam artian iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, amanu billahi, ketika kamu itu beriman berarti kalian itu harus percaya adanya Allah, Rasul, kitab nazala ala rasulihi, dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Rasul, dan juga anzala min qabl, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasul atau Nabi Muhammad. Kemudian namanya yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur, tidak percaya dengan Allah, malaikat, Rasul, kitab, dan hari akhir, maka orang tersebut itu tergolong faqad dhalla dhalalan ba'ida, orang yang tersesat sangatlah jauh. Oke. Lanjut ke dalil syu'abul iman. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanu bi'u wa sab'una aw bi'un wa sittuna sub'atun fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imanatul adza anil tariq wal hayat subatun min iman. Bahwasanya dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 lebih cabang, atau dari sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya ada 60 cabang. Dan yang paling utamanya di situ wa afdalu la ilaha illallah, mengucapkan lafaz la ilaha illallah, ya. Kemudian sedangkan yang paling rendahnya adalah meninggikan sesuatu yang mengganggu di jalan. Tuh, ya. Oke. Di sini ada gambar orang sholat, ya. Berarti menunjukkan bahwasanya orang yang sholat di sini, ya, orang yang tidak beriman akan melakukan sholat itu sangatlah berat. Karena apa? Karena dia tidak memiliki iman, ya, di situ. Makanya perbedaannya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ketika itu dia melakukan sholat ibadah, yaitu sangatlah berat, dari wudhu aja dia berat, ya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan, adakah di antara kalian yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Saya, Pak. Oke, silakan. Tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, Pak. Oke, baik sekali. Oke, di sini ya. Tadi tentang berarti kalian bahwasanya pelajaran yang terdahulunya masih nyantol, masih ingat, ya. Oke. Sekarang masuk ke dalam pembahasan, ya, pembahasan tentang syu'abul iman. Pertama berarti tentang dari katanya dulu, dari lafadznya dulu, dari bahasanya dulu. Kata syu'abul jamak dari kata syu'abatun yang artinya cabang. Sedangkan pengertian daripada iman itu ada dua pemahaman, ya. Yang pertama tasdik, membenarkan. Membenarkan seperti apa? Membenarkan segala apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Yang keduanya, ya, pengertian daripada iman. Iman secara bahasa dari kata amanah yu'minu imanan, yang artinya percaya, ya. Secara luasnya iman diucapkan dengan lisan, ya, ditanamkan dalam hati, diamalkan dalam suatu perbuatan. Contohnya seperti halnya sholat, zakat, terus puasa, haji, nikah, dan yang lainnya, ya. Oke. Masuk di sini tentang pembagian macam-macam iman. Macam-macam iman, ya. Di sini ada dua. Yang pertama, menurut Ibnu Hajar itu ada 69. Sedangkan menurut Imam Imam Baihaqi ada 77 di sini, ya. Yang poinnya di sini sama halnya tentang hati, ya, lisan, perbuatan. Sama, berarti iman, al-imanu fi qalbi, al-imanu fi lisan, al-imanu fi fi'li. 3 poin. Semuanya baik itu dari Ibnu Hajar maupun Baihaqi. Poinnya 3, ya. Berarti kita mengaplikasikan contohnya dari hati, ya, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dalam suatu perbuatan. Di situ, ya. Oke, di situ. Di sini lanjut ke macam-macamnya, ya.
Kemudian Syu'abul iman berdasarkan perbuatan di sini sudah. Oke. Kemudian tanda-tanda, masuk ke dalam tanda-tanda orang yang beriman. Adapun tanda-tanda orang yang beriman memiliki rasa takut, khusyuk ketika beribadah, tersentuh hatinya mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, menjadikan Rasul sebagai idola ataupun idaman, ya. Kemudian bersabar, adil, bersyukur, tawakal dan berakhlak mulia. Oke. Lanjut dari manfaat. Ada nggak yang bisa manfaat daripada Syu'abul iman? Siapa? Ada nggak yang bisa membantu? Untuk mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami, mengerti dan mengamalkan cabang-cabang Islam. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman. Yang ketiga, meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Yang keempat, meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Kelima, meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu. Yang keenam, meyakini bahwa tauhid bagaikan fondasi pada bangunan sehingga harus didahului. Oke. Untuk mempelajari dan memahami, mengerti, mengamalkan, intinya apa? Supaya kalian itu imannya bertambah, ya, menjadi kuat, ya, dan juga menjadi orang yang bertakwa. Karena predikat daripada puncaknya iman itu menjadi orang yang bertakwa. Mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman. Kemudian yakin iman, bahwasanya iman itu ada bertingkat-tingkat. Kemudian yakin iman dapat bertambah dan berkurang, tergantung kitanya, ya. Berikan fondasi, bangunan sehingga harus didahului. Oke. Setelah Bapak terangkan, ada nggak yang mau bertanya dari ataupun yang bisa pembahasan yang Bapak materi yang sekarang ini? Saya Pak. Ya, silakan. Iman itu diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam hati, dan diamalkan dalam bentuk suatu perbuatan, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi, poin daripada Syu'abul iman dalam artian iman itu tadi bahwasanya iman itu kita ucapkan dengan lisan, dengan mulut, ya. Diucapkan dengan apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua poin ini bahwasanya menunjukkan bahwasanya kita itu sudah memiliki iman. Sesudah diucapkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian kita tanamkan dalam hati dua lafaz tadi, dua kalimat tadi, bahwasanya dua kalimat tauhid tadi. Asyhadu an la, kita bersaksi kepada Allah dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya, berarti ada dua janji kalian itu, ya, sama Allah dan sama Rasul. Ditanamkan dalam hati, kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan. Berarti apa? Melakukan semua perintah Allah dan Rasul. Ya, di situ. Makanya tadi, ya. Ya. Bagus sekali. Oke. Masuk ke dalam kelompok, ya. Sekarang karena model pembelajarannya project, ya. Jadi Bapak harapkan kalian membuat suatu poster, ya, yang berhubungan dengan Syu'abul iman, ya, yang berhubungan dengan Syu'abul iman di situ, ya. Jadi nanti dibikin 3 kelompok, ya, dan di situ poinnya, isi dari posternya di situ bahwasanya ada yang mencari informasi tentang definisi dari Syu'abul iman, kemudian menggambarkan ilustrasi daripada Syu'abul iman, mendesain dan juga menyusun kalimatnya. Jadi, ya, untuk kelompoknya gimana? Mau Bapak yang bentuk atau kalian sendiri yang bentuk? Bapak. Oke, jadi nanti Bapak bikin 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Kelompok pertama diperwakilan dari Ikron, kelompok kedua dari Evelyn, kelompok 3-nya Bisa. Untuk
kelompok silakan mendiskusikan daripada tugas kelompoknya, ya. Dan nanti posternya harus ada judulnya ya, harus ada judulnya di situ. Oke, silakan didiskusikan dulu. Gimana? Udah bisa belum? Sudah, Pak. Ya. Oke, dari kelompok yang lainnya gimana? Ya, silakan. Hasilnya gimana? Ada yang kesulitan nggak? Nah, stop. Gimana? Ya. Oke. Untuk setiap kelompok sudah selesai belum? Sudah. Sudah. Oke. Selesai belum? Kalau udah selesai silakan presentasi setiap kelompoknya, dimulai dari kelompok 1 dulu, mempresentasikan dari hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mempresentasikan hasil daripada diskusi tiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok pertama, silakan mempresentasikan hasil dari posternya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 di sini kami mempresentasikan hasil karya poster yang telah kita buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fikron Sunafala. Saya tidak bernama. Saya Siti Munawala. Baik, di sini langsung saja kami di sini akan membacakan tentang isi poster yang kami buat. Dengan berjudul Mengenal dan Mengamalkan Syu'abul Iman dalam Kehidupan Sehari-hari. Syu'abul Iman artinya cabang dari iman. Kata syu'abul jamak dari kata syu'abatun yang artinya cabang. Sedangkan kata iman itu ada dua pemahaman. Yang pertama itu tasdikun yang artinya membenarkan. Membenarkan di sini yaitu membenarkan segala apapun yang telah diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Yang kedua, iman secara bahasa. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan yang artinya percaya. Sedangkan secara luasnya iman adalah diucapkan dengan lisan, ditanamkan dan dihayati dengan hati dan diamalkan dalam bentuk sesuatu perbuatan. Untuk dalilnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Ada yang bertanya? Apakah ada yang ditanyakan? Yang bertanya berdiri. Saya izin bertanya. Berdiri, silakan. Berikan contoh iman secara perbuatan. Saya ingin menjawab, iman diucapkan dalam lisan, ditanamkan dalam hati, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Contohnya sholat. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Mungkin cukup. Baik, sekian
Sekian dari kami, kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari presentasi kelompok 1. Lanjut presentasi hasil dari poster kelompok 2. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Memahami dan Mengamalkan Cabang Iman dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ekli Desialela. Kenalkan, nama saya Rizal Singki. Saya Anissa. Syu'abul Iman yang berarti cabang dari iman dan pembagian cabang dari Syu'abul Iman. Ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Imam Baihaqi dibagi menjadi 77 dan menurut Ibnu Hajar ada 69 contoh iman di hati, yaitu meyakini rukun iman. Contoh iman dalam ucapan, yaitu kalimat thayyibah atau perkataan yang baik. Contoh iman dalam perbuatan, yaitu sunnah Nabi atau menikah, sholat, dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Silakan berdiri. Izin bertanya, sebutkan pembagian Syu'abul Iman menurut Imam Baihaqi. Izin menjawab, pembagian Syu'abul Iman menurut Imam Baihaqi ada 77. Berhubungan dengan hati, akidah, dan niat ada 30. Berhubungan dengan lisan ada 7. Berhubungan dengan perbuatan ada 40. Oke, ya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan judul posternya mengamalkan dan mengaplikasikan manfaat Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Farida Hasan. Saya Nisa. Saya Emily Desialela. Baik, saya ingin menjelaskan mengamalkan dan mengaplikasikan manfaat Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari. Menebalkan iman, memiliki sifat sabar, menjadi hati tenang, khusyuk, dan punya rasa kasih sayang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya di kelompok 3. Saya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menebalkan iman? Izin menjawab, dengan cara menjauhi perbuatan maksiat dan selalu husnuzon. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus semua presentasinya baik dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3. Oke, selanjutnya nanti Bapak kasih nilai bagus ya. Lanjut. Di sini setelah kalian sudah menyimak dan juga mendengarkan dari paparan Bapak tentang Syu'abul Iman, ada nggak yang bisa menyimpulkan daripada materi hari ini? Siapa? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri. iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah. Iman dapat diketahui melalui keyakinan lisan dan perbuatan. Iman seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Iman juga memiliki lebih dari 60 cabang yang harus dipahami, dimengerti dan diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Ya, jadi kesimpulan hari ini dalam artian tebal tipisnya iman itu dari kita sendiri, bagaimana kita menyikapinya
kalian. Sudah pasti bahwasanya ketika kita itu sudah beriman mengucapkan dua kalimat ya, syahadat, nah tergantung kita menanam dalam hatinya bagaimana. Kemudian mempraktekannya, perwujudan dari tingkah laku kitanya, bukti kitanya bahwasanya kita itu beriman di situ ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas. Nanti kalian kerjakan tugas di buku pelajarannya halaman 36 ya. Nanti jangan lupa pertemuan berikutnya kalian kumpulkan di mejanya Bapak. Jadi Bapak nilai. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk ketua kelasnya silakan dibimbing doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.